Pernah nggak sih kejebak di antrian SPBU yang panjangnya bukan main, sambil cemas mikirin, duh besok bensin cukup nggak ya buat kerja? Nah perasaan itu bukan cuma soal nggak nyaman. Itu adalah percikan pertama dari sebuah krisis yang jauh lebih besar. Oke, di sini kita bakal bedah tuntas gimana kelangkaan BBM itu bisa memicu efek domino yang merembet kemana-mana. Dari urusan transportasi sampai ke isi piring di meja makan kita. Dan yang paling penting, kita juga akan bahas apa aja yang bisa kita lakuin buat siap-siap. Jadi, alurnya begini. Pertama, kita lihat goncangan awalnya, yaitu pas kepanikan massal terjadi. Terus kita lanjut ke efek dominonya ke ekonomi. Setelah itu, kita bahas ancaman nyata buat pasokan makanan kita. Dan terakhir, kita tutup dengan panduan praktis biar kita semua bisa lebih tangguh. Yap, semuanya berawal dari sini. Fase pertama yang paling kelihatan dan paling cepat bikin kacau itu ya kepanikan di pom bensin. Jadi krisis itu nggak terjadi seketika, tapi ada 4 gelombang cepat. Dimulai dari fase psikologis, semua orang panik, takut kehabisan, terus nyerbu SPBU. Ini langsung memicu fase kedua, fase operasional, di mana papan BBM habis mulai kita lihat di mana-mana. Nggak lama, fase ekonomi mulai kerasa pas ongkos angkot atau truk barang tiba-tiba naik. Dan terakhir, fase sosial, di mana kita semua mau nggak mau harus mengubah cara kita bepergian. Ini kayak reaksi berantai yang susah banget dihentikan. Oke, sekarang ayo kita lihat gambaran yang lebih luas. Masalah di pom bensin itu ternyata menjalarnya cepat banget dan bisa-bisa melumpuhkan mesin ekonomi sebuah negara. Kutipan ini, wah, pas banget. Coba bayangin deh, transportasi itu ibarat pembuluh darah ekonomi. Kalau aliran darahnya berhenti, ya seluruh sistem bisa kolaps. Pikirin aja, semua barang yang kita pakai, makanan yang kita makan, semuanya bisa sampai ke tangan kita karena ada transportasi kan? Coba lihat deh angkanya, biaya operasional bisa meroket sampai 40%. Gila kan? Truk yang harusnya nganter barang malah terjebak antri berjam-jam. Banyak angkot dan bus kecil yang akhirnya milih buat nggak narik. Jadi, ini bukan lagi soal kita nggak nyaman, tapi soal efisiensi ekonomi yang hancur. Lucunya, krisis kayak gini justru bikin orang jadi makin melirik kendaraan listrik. Efeknya nggak berhenti di situ, ini memicu yang namanya cost push inflation. Gampangnya, harga semua barang jadi ikut naik karena ongkos kirimnya mahal. Siapa yang paling kena? Ya UMKM, warteg, kurir lokal, pedagang keliling, mereka yang paling terpukul. Di sisi lain, sektor gede kayak pariwisata dan manufaktur juga ikut megap-megap karena biayanya bengkak. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan singkat dan jelas. Logistik macet, daya beli kita turun karena uang habis buat BBM dan makanan pokok, investor jadi ragu-ragu, dan kita dipaksa buat mikir 2 kali sebelum bepergian. Intinya, roda ekonomi secara keseluruhan melambat drastis. Mungkin inilah dampak yang paling langsung kita rasain setiap hari. Krisis BBM itu artinya ancaman langsung buat isi piring dan tentu saja isi dompet kita. Coba kita telusuri perjalanannya, mulai dari traktor di sawah yang minumnya solar, pabrik pupuk yang boros energi, sampai truk yang bawa sayur dan beras dari desa ke pasar di kota. Tiap langkahnya butuh bahan bakar. Nah, pas distribusinya telat, bukan cuma harga yang naik, tapi pasokan juga bisa berkurang karena banyak bahan pangan yang keburu busuk di jalan. Sayang banget kan? Dan inilah yang terjadi pada anggaran bulanan kita. Porsi pengeluaran buat BBM dan makanan pokok kayak beras pasti bengkak. Akibatnya, kita terpaksa motong budget buat makanan bergizi kayak buah dan susu, apalagi buat beli barang-barang yang nggak penting-penting amat. Prioritas kita otomatis bergeser, yang penting bisa bertahan dulu. Oke, kita udah paham masalahnya dari hulu ke hilir. Sekarang, waktunya kita ngomongin solusi. Apa sih yang bisa kita, sebagai individu, lakukan biar lebih siap dan lebih tangguh menghadapi situasi kayak gini? Jadi kuncinya cuma ada 2. Pertama, kurangi ketergantungan kita sama BBM. Kedua, tingkatkan kesiapan kita buat menghadapi guncangan. Ini bukan soal panik ya, tapi soal jadi lebih proaktif. Yuk, kita mulai dari cara kita bergerak. Coba deh praktikkan eco-driving. Simpelnya sih, nyetir lebih kalem buat hemat bensin, manfaatin lagi transportasi umum, atau kalau deket, ya sepedaan atau jalan kaki. Ajak teman sekantor buat carpooling. Dan yang penting, rencanain perjalanan. Kalau mau keluar, sekalian beresin beberapa urusan. Perubahan kecil ini dampaknya bisa besar loh. Sekarang, buat urusan dapur. Selalu siapin stok makanan kering yang awet, kayak mie instan, sarden, atau beras, buat 2-4 minggu ke depan. Coba deh belanja di warung atau pasar terdekat, ini bisa motong ongkos perjalanan makanan. Kalau ada lahan dikit, tanam sendiri cabai atau tomat. Bahkan hal simpel kayak masak pakai panci presto, itu bisa hemat gas atau listrik. Terakhir, dari sisi finansial dan kerjaan.
penting banget buat nyiapin uang tunai lebih banyak dari biasanya, karena kita nggak tahu, sistem digital mungkin aja ada gangguan. Kalau kerjaanmu memungkinkan, coba deh nego sama atasan buat WFH. Ini bisa jadi penghematan paling besar. Tahan dulu keinginan beli barang mahal kayak mobil atau rumah, dan pastinya hemat listrik di rumah. Dalam krisis, tiap rupiah dan tiap watt itu berharga banget. Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jadi bahan renungan kita bersama. Krisis energi, suka atau nggak suka, hampir pasti akan terjadi lagi di masa depan. Tapi, dengan bekal pengetahuan dan persiapan yang kita bahas hari ini, kita jadi punya pilihan. Mau jadi korban keadaan yang cuma bisa pasrah, atau mau jadi pemain yang proaktif, tangguh dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Pilihannya ada di tangan kita semua.